sampai Rhoma Irama pun pernah ada di salah satu interviewnya kalau nggak salah dia waktu itu dia bilang ya musik itu tidak akan merubah apapun gitu. Kalau tidak akan merubah keadaan apapun. Gue sampai kemarin tuh gue sempet nyari sebenarnya ada hal yang maksudnya ada hal yang di gue tuh gue nggak bisa berbicara sama orangnya gitu. Akhirnya sampai gue cari, gue kagak ada yang gue kenal nih gitu. Gue cari artikel tentang kreatif director itu seperti apa. Jadi ternyata ini ada hubungannya sama buku ternyata. Jadi di luar negeri itu jadi yang di interview itu adalah kreatif directornya Adobe. Yang kalau orang tahu tuh Photoshop, Illustrator gitulah. Iya, dia si kreatif directornya Adobe itu dia bilang kreatif director itu bukan orang yang berkarir dari graphic designer jadi art director jadi group head terus naik jadi kreatif director. Itu bukan tingkatan karir. Lu bisa menjadi itu karena jadi kata dia basicnya dia adalah orang yang punya taste kreatif dan yang punya taste kreatifnya sangat tinggi, bukan tools tapi itu aja orang yang ada di Adobe loh ya. Ya produser musik juga gitu kan. Iya kan, bukan dia harus jago banyak alat musik gitu. Sampai maksud gue itu kan berarti kan banyak hal yang orang salah selama ini di sini kayak ini mah tingkatan karir gitu maksudnya. Sampai dia bilang gue baca buku justru novel kata dia. Baca buku-buku yang non kreatif karena apa? Gue mempelajari karakter orang karena kan dia bikin produk untuk dijual kan ya, kayak marketing lo harus gimana cara menceritakan sesuatu terus karakter orang misalkan seorang jurnalis apa sih hal-hal yang mendasari dia jadi seorang jurnalis apa yang dia suka segala macam kerjanya apa pemetaannya sih iya itu? Cara berpikirnya gimana cara ngambil keputusannya kayak gimana itu kan akan berpengaruh ke strategi marketingnya dia kan strategic planningnya dia dalam melakukan campaign gitu maksudnya berarti kan bukan basicnya ternyata ya di Indonesia tuh maksudnya di banyak hal akhirnya gue ngambil simpulan asumsi gue sendiri gitu gue ngeliat ternyata banyak hal tuh memang salah kaprah dan orang tuh ya lu ketingkatan lu naik ketika lu penguasaan tools lu jauh lebih tinggi gitu ternyata ya nggak begitu gitu ya. Atau mungkin itu teori konspirasi juga Joy kita disetting menjadi tukang ya. Sebenarnya kan semakin lu banyak bisa lu jadi orang yang mengerjakan itu kan maksudnya bukan yang memikirkan melihatnya dari skop yang lebih tinggi gitu ya bahkan mungkin di dunia maju juga di luar gue nggak tahu ya gue nggak pernah keluar sana dan bergaul dengan industri sana mungkin tingkatan itu udah nggak ada kali maksudnya ya si desainer itu ya emang tidak lebih hina daripada kreatif director mungkin dan dia ya kayak tadi seniman itu pemusik itu ya tugasnya bikin lagu main musik segala macem dan dia tahu porsinya dan dia ketika dia bikin karya yang dia memang meng-hire misalkan musik director dia tidak bisa meremehkan musik director lu siapa emang lu musisi kawakan kan nggak juga maksudnya tapi kan kalau dia memang punya taste musik dan dia tahu ini lo menurut gue komposisi yang oke buat lu gue ngerti karakter lu musik yang cocok buat lu kayak gini kan sebenarnya insight yang bagus buat si musisi kan iyalah sama-sama gambling lo. Iya maksudnya ya gak ada yang bener gak ada yang salah gitu maksudnya lu ya jarang banget apalagi di Indonesia ya produser yang terkenal gitu jarang musik yang terkenal ya banyak kan pasti basicnya kan kalau misalkan kita ngomongin produser paling hubungannya ke apa ke engineer terus hubungannya pasti ke hampir nggak ada apa namanya kalau kayak si yang ya inilah kayak Erwin Gutawa gitu apa namanya komposer lebih arahnya jadi ke situ gitu maksudnya selalu create juga selalu orangnya maksudnya basicnya adalah orang-orang yang memang ada di hal yang akademis gitu akhirnya kan yang lu cari dari produser itu kan sebenarnya pendapat orang ketiga atau kedua gitu loh pendapat pasar sebelum itu dilempar gitu kan orang yang mengetahui pasar di luar tuh secara abstrak gimana sih kayak gitu dan ini akan didistribusikan kemana band lu kayak gimana segala macem sebenarnya ketika si produser itu turun jauh atau lu tuntut lebih jauh ke hal-hal teknis sebenarnya lu hilang fungsi produsernya itu sebenarnya sih kayak apa ya rugi amat lu sebenarnya nge-hire produser jadinya kayak gitu sebenarnya kan ya banyak orang juga salah kaprah tuh kayak produser musik itu kan sebenarnya ada juga bukan yang ke marketing kan jadi ada produser kalau itu produser
bukan produser musik ya kalau nggak salah dia. Iya, marketing lah sebutnya. Eksekutif produser kalau itu kan. Lebih ke yang nyari modal yang distribusinya kayak apa, promonya kayak apa, lu harus tur berapa kota gitu. Dan itu datangnya memang dari label biasanya. Tapi kalau yang musik produser sih harusnya bisa datang dari manapun gitu ya. Bahkan ketika DJ pun yang dia memang basicnya DJ dan tidak terkenal, tapi kalau dia punya taste yang bagus, menurut gue ya bagus-bagus aja gitu. Ya bahkan tukang DVD bajakan. Iya, kalau dia ternyata tiap hari ngedengerin musik gitu. Ternyata memang dia punya taste. Oh bang, ini kayaknya kurang laku nih karena ini saingannya banyak nih kemarin. Kenapa? Si Fagetos habis terbitin ini. Gak ada salahnya lu dengerin kan? Seventeen habis dengerin ini, kayaknya lu untuk saat ini jangan dulu deh karena karena mereka ada di pasar kan. Iya. Dan mereka yang tiap hari memang ngejalanin itu gitu. Dan mereka jual juga. Kayak gitu, mereka tahu sellingnya kuatnya di mana nih. Lagi-lagi akhirnya mentok mereka karena kan lu kan tukang dagang gitu, lu tidak pernah menjalani secara akademis misalkan iya kayak gitu. Jadi atau profesional. Iya, profesional lu cuma pembajak, lu cuma tukang dagang lah segala macam. Ya mungkin kan juga ada hal yang mendasari tuh. Harusnya maksudnya kenapa tidak di kesempatan mereka buat menjadi menjalani apa yang mereka mau gitu. Terus kayak lu coba aja mendengarkan mereka nih jadi ya kalau udah lu hire harusnya harusnya wajib, bukan lu coba aja tapi wajib dengerin dia. Harus dengerin dia kan harusnya. Tapi kan kadang-kadang ada yang enggak, lu siapa sih gitu yang hire karena kan mungkin label gitu itu yang mau. Padahal label meng-hire lu, dia mungkin punya konsep di kepalanya mau seperti apa gitu. Iya, kayak gitu, kepanjang tangan ya. Produser juga kan kadang-kadang jadi kepanjang tanganan si label itu. Banyak hal gitu ya, maksudnya kayak di seni rupa pun juga gitu mungkin ya. Ya seni rupa lebih ruwet lagi Joy. Kalau publisher yang terkenal juga cuma itu aja kan, distribusi buku. Distribusi ya sekarang kan yang paling besar apa sih kita tahu lah. Iya kan, pasti semuanya akan lari ke situ gitu. Tapi sebenarnya ya bukannya menjelekkan si Gramedia atau apa ya, tapi maksudnya ada pasar lain yang bisa kita coba gitu sebenarnya. Kesulitannya Gramedia itu tuh adalah dia penerbit, dia juga diproduksi juga, dan dia juga punya toko buku. Iya. Jadi pertimbangannya dia pasti di ujung tuh, di penjualan, di selling kayak gitu. Dan sebenarnya meskipun kayak gitu pun mereka masih menerima naskah-naskah yang minimal tuh punya ISBN untuk masuk ke distribusinya dia meskipun dia nggak produksi ya. Iya, cuman distribusinya doang. Kayak gitu. Dan tapi apakah akan ada editing? Nggak ada Joy, kalau udah jadi bukunya ya udah kayak gitu ISBN-nya. Selama masuk kriterianya. Paling ada review kayak gini layak dan tidak layak. Misalkan itu doang sih. Ya kan ya yang dia nggak maksain juga lu harus berubah kayak gitu. Tapi kalau misalkan layak ya bisa dijual di situ, dan lu bisa pantau juga secara mandiri gitu, secara personal lu. Ada ya kayak ada kesempatan lah sebenarnya kan, kayak misalkan ya gue sering lihat kayak misalkan kalau di luar tuh siapa yang terkenal tuh yang ngeluarin buku, si Austin Kleon. Yang ngeluarin 3 buku itu. Bersikap bodo amat. Itu bukan, itu siapa ya namanya, itu beda tuh. Ada juga yang 3 buku. Oh, yang kreatif ya? Ya, creative thinking ya atau apa gitu. Jadi dia 3 buku tuh yang Still Like an Artist ya. Terus Show Your Work, sama ada satu lagi gue lupa bukunya. Gue baru dapat bukunya. Itu gue juga baru tahu ada seri ketiganya dia karena gue dikadoin sama pacar gue. Ya asik ya. Lu disuruh menjadi kreatif. Iya. Enggak, itu gue ngeliat anjir loh, di luar negeri bisa loh dia nyiptain buku kayak begini, dan maksudnya bukunya bisa se-bestseller itu dan bisa sampai ke Indonesia gitu. Yes. Karena ya graphic designer tuh nggak cuma lu desainer pesanan doang ternyata gitu. Lu bisa ada medium buku gitu lo menyampaikan gagasan gitu. Iyalah, sebenarnya banyak Joy. Maksudnya kayak desainer itu kan kayak tukang kayu tadi tuh, the carpenter. Lu mau bangun apa asal selama bahannya kayu, is okay lah menurut si tukang kayu ini, ya udah gue itu baru profesional ya. Iya kan. Dan si desainer itu harusnya selama ini bahannya kreatif, ya harusnya gue bisa lah. Iya. Harusnya berpikirnya seperti itu, medianya apapun. Medium itu cuma penyesuaian ketika gue mau
gue mau berkaryanya lewat medium apa gitu ya, cuma jadi ya cuma medium ya, sekedar medium gitu maksudnya. Tidak ada batasan seharusnya ya. Harusnya ya iyalah, lu mau jadi pelukis pun sok mangga gitu kan. Iya, maksudnya ya banyak kayak yang lu bilang apa namanya, melukis atau membuat karya visual tidak lagi harus di kanvas gitu. Yang lu bilang ketika lu bikin itu dalam bentuk vektor dan bisa dipertanggungjawabkan dengan gagasan lu itu, sebenarnya mah oke aja ya. Oke aja. Yang intinya di gagasan lu tadi. Sebenarnya kan loncatan terbesar seni kontemporer Iya. Asik. Itu kan tidak lagi berkiblat sama hal-hal Alat ya. bukan, lebih jauh dari alat, bahkan ini kan Joy sakral. Jadi yang sakral itu sebenarnya konsepnya, bukan lagi medianya, bukan lagi figurnya, bukan lagi apa-apanya, tapi konsep si si senimannya itu sebenarnya yang sakral. Loncatannya sampai sejauh itu tuh. Harusnya ke arah situ ya. Ketika media itu jadi profan, ya udah, mau di tembok kayak, mau di mana kayak, mau di galeri kayak, mau di ini kayak, tapi kan lagi-lagi kan orang kan gagasan apa sih yang lu mau sampein sebenarnya gitu ya. Gitu. Udah di tahap itu kita sebenarnya dunia ini berputar gitu kan, tapi kan di sini kan masih iya ya. Mau manggung di mana ya? Bob Dylan juga tetap kayak begitu. Mau pakai mic harga 25.000 tetap Bob Dylan lah. Harusnya iya sih. Ya, balik lagi berarti kan banyak di overratednya tuh, dan mungkin salah kaprahnya kali ya. Orang tuh balik lagi ke tools ya, bukannya masalah. Ya bukannya pesan apa sih yang mau lu sampein sebenarnya gitu. Gagasan apa sih yang mau lu sampein gitu ya. Pikirannya pragmatis itu. Iya, gua bikin ini alat gua nggak punya alat ini, gua nggak punya alat itu gitu. Itu kan akhirnya bisa bikin video yang bagus, itu kan gua bisa bikin musik yang bagus. Tapi kan musisi zaman dulu aja kan ada yang gue lupa deh, Jimmy Page atau siapa gitu yang dia pakai gitar bikinan bapaknya di halaman belakang rumahnya ya. Stairway to Heaven. Iya kan, katanya gitarnya bukannya gitar yang brand mahal itu, dia akhirnya Jimi Hendrix sebenarnya satu Pak. Suaranya ya, iya kan? Belajar main gitar iya kan, kayak gitu kan maksudnya. Ya kayak ternyata tuh banyak hal-hal yang memang datangnya dari akhirnya itu yang bagus, yang membentuk karakter ya. Ya karyanya akhirnya yang dinilai. Iya. Kan? Gitar itu kan profan buatan manusia gitu kan. Kayak orang tuh banyak salah kaprah ini sebenarnya, yang yang dibuat kalau di marketing itu kan ada siapa, Seth Godin ya. Ada buku dia itu tentang Purple Cow. Jadi lu harus jadi beda gitu. Ini ada sapi warnanya ungu lah, itu udah aneh kan. Nah kalau di definisiin singkatnya itu, si Panji bilang lu ketika berkarya atau berbuat berkreasi gitu, sedikit lebih beda, lebih baik dibanding sedikit lebih baik sebenarnya. Nah tapi orang banyak yang salah kaprah itu, kadang-kadang beda doang nih dari orang bikin sesuatu nih, aku beda logis. Cuma bedanya yang lu bilang tadi nggak logis, kayak harga gitu, orang kadang-kadang nggak logis gitu, terus lu ngebuat, terus ketika nggak logis larinya ke absurd, tiba-tiba absurd gitu. Mending abstrak ya. Iya, mending absurd. Ya maksudnya ya beda, lebih ke yang menurut gue beda ya, maksudnya di sini kan lebih ke karakter yang emang lu suka gitu, yang akhirnya jadi karakter lu yang gitu. menurut lu urgent. Iya, kayak si Bob Dylan mau soundnya kayak gimana pun ya suaranya dia tetap begitu gitu, nggak ngurangin. Iya, kayak Jimi Hendrix ya tetap begitu gayanya, mau dia terkenal apapun gitu. Oke, mungkin itu aja kali Jo ya. Mungkin bahasan kita tentang banyak yang salah kaprah lah di dunia. Tadi kita awalnya padahal pengen bahas musik. Iya, bahas musik. Jadi dari Nirvana jadi kemana-mana nih, karena memang dari Nirvana tuh banyak hal yang bisa dibahas. Cocokologi. Mungkin itu aja. Kita bertemu di episode mendatang berikutnya. Salam kegelapan. Asik.